Semoga semua dalam keadaan sehat, imun tubuh tetap bagus, terjaga selalu. Dan saya Kak Rose hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Baik, kita punya beberapa tamu seperti biasanya untuk diajak ngobrol. Kita ke pojokan dulu tapi ya, untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada berita apa sih? Ini dia. Berikut deretan berita hot versi Rumpi No Secret. 2 hari setelah Nursyah, Ibunda Indah Permatasari mengungkapkan rasa kecewanya terhadap pernikahan sang putri dengan komika Arie Kriting, kini Arie pun buka suara lewat postingan Instagramnya terhadap permasalahan restu yang terjadi. Melalui unggahannya, Arie mengungkapkan jika dirinya dan Indah belum beruntung mendapatkan restu dari Nursyah, di mana baginya restu ibu itu adalah utama dan belum tentu menyamai restu dari 1000 orang. Namun perjuangan 3 tahun yang dijalani Arie bersama Indah dirasa cukup untuk melengkapi ibadah mereka dan berharap diberi jalan untuk melanjutkan perjuangan agar hubungan ini mendapat restu di kemudian hari. Pasangan yang menikah dengan mahar 12 gram emas ini mengungkapkan jika mereka hanyalah arus yang menunggu gelombang mereda. Sementara itu, menurut pengakuan Nursyah, pernikahan tersebut tidak sah karena sang suami yaitu ayah Indah sama sekali tidak pernah menandatangani surat izin pengganti wali nikah. Kondisi ayah Indah dikabarkan sempat mengalami stroke ringan di mana tangannya kram tidak bisa ditekuk karena melihat Nursyah nangis menjerit ketika mengetahui kabar pernikahan Indah. Kepergian sosok Syekh Ali Jaber tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, namun juga bagi teman-teman artis dan para jamaahnya. Selain dikenal sebagai pendakwah yang menyejukkan hati, sang adik Syekh Muhammad mengenang kebaikan Syekh Ali Jaber yang pernah rela berhutang kepada sahabat dan teman untuk mewujudkan impian jamaahnya untuk naik haji yang saat itu berprofesi sebagai pemulung. Syekh Muhammad pun menyampaikan jika ada yang masih merasa tersangkut masalah hutang yang belum selesai oleh Syekh Ali Jaber, silakan menghubungi dirinya karena ia akan mengganti hutang tersebut bersama Ustadz Yusuf Mansyur agar sang kakak merasa tenang di alam kubur. Ya, ini dikenal sebagai ustadz, tapi sekarang postingan Instagramnya tuh kebanyakan lagi nge-gym. Jadi sebenarnya apa profesinya saat ini ya? Coba kita lihat, inilah profilnya Ustadz Riza berikut ini. Riza Muhammad, ustadz sekaligus artis yang pernah membintangi sinetron pesantren Rock and Roll berusia 41 tahun ini 6 Januari kemarin memposting foto di Instagram menggunakan baju tanpa lengan ketika olahraga nge-gym, namun disebut netizen tidak pantas karena bukannya berdakwah malah pamer bentuk tubuh. Pria asal Situ Bondo yang akan mendirikan sekolah sehat House of Riza ini menikah dengan Indri Giana, artis berusia 26 tahun pada Maret 2014 dan dikaruniai 2 anak bernama Zulha dan Nabila. Pasangan yang dipertemukan ketika membintangi sinetron yang sama pada tahun 2013 ini jarang diterpa gosip miring selama 6 tahun menikah. Benarkah sebenarnya Ustadz Riza Muhammad dan Indri Giana pernah pisah ranjang? Dan apa yang membuat Ustadz Riza mau mendirikan sekolah sehat? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, halo Pak Ustadz, halo Indri, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau badannya Pak Ustadz kayak makin lama makin besar gitu ya. Tangannya makin jauh. Ototnya makin jadi. Coba kita lihat postingannya nih. Sekarang postingannya tuh ya kan. Wah, postingannya udah kayak gitu ya. Bajunya beda deh sama baju yang sebelum-sebelumnya. Kalau di bawah-bawah kan pakai baju koko ya, ada kopiahnya. Kalau sekarang lebih banyak bajunya sporty gitu ya. Insya Allah segera hadir sekolah sehat House of Riza Muhammad. Bagaimana selalu membuat badan sehat dengan nutrisi diet yang seimbang dan dalam sebulan Anda bisa turunkan berat badan. Asik. Nah, ini kok bisa tiba-tiba loh. Ini kayak ada apa sih sebenarnya mau bikin sekolah sehat, betul? Jadi sebenarnya olahraga is my hobby. Hobi. Sudah habit aku ya, Kak Ros ya. Kemudian cuman banyak orang yang menilai kalau ustadz tuh nggak boleh seksi. Ustadz tuh badannya nggak boleh bagus. Jadi mesti gendut, mesti gemuk, mesti lain sebagainya. Padahal ni'matan maghbunum fihima katsirun minan nasi sihat wal farau. 2 nikmat yang mesti dijaga, kesehatan dan waktu luang. Nah, otomatis kalau orang punya badan yang proporsional, enak dilihat, rajin olahraga kan sehat. Daripada gemuk kan cenderung sakit. Iya, banyak. Harapan saya sebenarnya ingin memberikan education kepada teman-teman kalau ternyata memang kita mesti sehat. Oh, jadi ini memang
termasuk juga apa ya menyebarkan hal baik lah Iya, gitu ya betul. untuk gaya hidup sehat. Nggak, tapi ini tiba-tiba punya ide untuk mendirikan sekolah sehat gitu ya. Iya. Ini kayak apa sih maksudnya kita belajar apa di situ gitu loh. Jadi Kak Ros, saya mesti who am I? Jadi flashback, passion aku di mana sebenarnya? Ya kan, karena kalau kita mendirikan satu bisnis, mendingan bisnis itu berdasarkan passion. Betul. Jadi selama ini menimbang dari usaha produk dan jasa, aku lebih bagus di jasa. Oh, ya. Jadi dulu posisi aku sebelum menjadi ustadz itu adalah TV presenter, MC juga. Ya, Jadi ya, ya. kerjaan Kak Ros ini itu kerjaan Public saya. speaking, Yes, ya. nah begitu artinya. Kemudian karena saya suka olahraga dan pengen tahun 2021 ini menitik ibaratkan di bisnis, saya bilang sama istri, bisnis apa yang enak. Nah, saya coba kelola sekolah ini, sekolah sehat di mana orang dalam sebulan itu betul-betul bisa mencapai body goal. Nah, Oh gitu. Jadi sekolah gimana, orang datang atau bikin ada programnya, ngikutin programnya? ada program, Kak. Ada program. Ada program. Olahraga doang atau makan doang? Tidak, Atau... jadi kita combination antara exercise gym sama nutrition food, kemudian ada sekolah kecantikan juga istri nanti gitu. kasih bagaimana agar tutorial make up plus health education. Komplit ya. Komplit. Jadi ngajar juga. Maunya begitu ya? Ini ngajar. Ngajar. Jadi kita mainin passion masing-masing gitu. Oh, Kalau suami passionnya di olahraga, kalau aku passionnya Di di make up. skill make up gitu. Jadi selain badan aja yang bagus, tapi wajah Penampilan bisa juga dipakai. ya, bagian yang lainnya Kalau aku juga. lebih ke perempuannya. Oh, nah berarti Pak Ustadz nanti ngajar apa? Yang mana? Ngajar nge-gym? Iya. Iya. Atau ini nutrisi Mungkin atau ada untuk konsultan awal- lainnya juga? Awal aja kali ya, awal Iya. aja sembari kita cari trainer gitu ya. Sebelum saya kerja sama vendor atau teman-teman yang memang ahli di dalamnya, aku udah mulai searching dan belajar Kak Ros. Majalah-majalah magazine kesehatan. Artinya aku mesti paham juga memberikan education tentang nutrisi dan lain sebagainya. Ya kalau bisa aku terjun, cuman di sini syar'i. Yang saya pegang itu adalah laki-laki, Oh, iya, sedangkan dia adalah perempuan. Oh. Kita komitmen. Kalau ada perempuan daftar, saya serahkan sama dia. Tapi Pak Ustadz ini sebenarnya juga kalau makan kayak gimana sih pola makannya? Nah, Saya healthy banget, Kak. healthy banget. Jadi saya hindari minyak, saya hindari makanan yang terlalu berkalori. Jadi kalau makan siang itu biasanya beras merah sama ayam panggang atau steam, Oh gitu. ikan salmon panggang atau steam, Oh, gitu. sayur mayur. Oke, Nah, masih dakwah nggak? masih ada yang miring-miring juga sih. Inilah kalau sudah ceramah sepi, akhirnya ngartis sih. Iya. Dan ini ya, kalau kemarin-kemarin kan sempat datang ke sini kita tanya ini kenapa kalau posting pas lagi nge-gym komennya ditutup, sekarang komennya udah dibuka Saya ya buka, kan. Nah iya. kita bacain dah tuh komennya. Coba gitu, siap belum nih ya? Maaf nih Ustadz. Iya, ya. iya. Dulu Ustadz terkenal lewat dakwah, tapi kenapa sekarang yang diposting selalu postur tubuhnya saja? Mana dakwahnya? Jangan dihilangkan ilmu yang dikasih Allah loh ya, katanya gitu. Padahal postingan di Instagram itu varian, Oh, banyak macam-macam. variasi Kak. Mulai dari dakwah ada, tetap ada. keluarga ada, nge-gym juga ada. Jadi semua ada lah. Mungkin yang sering muncul di feed orang tuh yang nge-gym. Jadi tanya kenapa jadi banyak nge-gym gitu ya. Ini istrinya gimana? Ini kan makin eksis ya kan dengan ototnya. Ada perasaan was-was nggak sih di selipan komen-komen itu? Ada DM yang tak Jadi terbaca? sebenarnya sejujurnya aku nggak follow gitu, Nggak follow? Ya karena takut nanti aku nggak suka nih sebenarnya gini, Ah, tapi oke. masih di postingnya sudahlah. Mungkin niatnya suami kan untuk membagikan kalau kita harus hidup sehat. Tapi kadang aku, kenapa sih masih gini? Tapi Coba ya nih kalau kan nggak follow, tapi bisa lihat fotonya sekarang kita tampilin. Ini masih oke nggak Bu? itu yang baju yang putih tuh yang aku suka tuh, nggak terlalu memperlihatkan bentuk tubuh. Yang mana tuh, yang putih yang mana? Yang di atas. Yang lagi. Yang nggak ada lengannya? Nah, yang mana? Yang segini tuh. Yang ada lagi garisnya? berdiri. Nah, yang lagi Yang berdiri. berdiri. Oh itu sukanya kayak gitu. Tapi kurang kelihatan ototnya. Iya, justru itu sebenarnya aku kurang terlalu suka, tapi karena mau Iya, karena arahnya mau ke menunjukkan bisnis hasil. kan. Iya. Nah, kalau Jadi ada mau- tujuannya sih nggak apa-apa. Oh jadi emang nggak follow ya? Bukan karena ada apa-apa ya? Nggak follow dulu deh. Nanti Tapi aku kadang juga ini Kak Ros, kadang sakit hati gitu ya kalau sudah lihat
Bi, ini harusnya badannya kayak gini nih, Bi. sering Kayak gitu. bintang India begini nih, Bi. Ini bagus nih. Nah, saya kan marah sebenarnya. Cuman nggak aku Tunjukin. Ya, cuma dalam hati, nanti gak aku tunjukin. Nah, giliran ditunjukin, dia marah. Nah, salah juga. Tunjukin ke istri aja katanya gitu ya. Coba lihat, ada lagi komentar netizen bunyinya apa coba gitu. Cocok jadi binaragawan kalau nggak jadi pemain UFC katanya. Malah suruh melebarkan sayap lagi gitu. Gimana, Bos? Jadi sebenarnya netizen ini serba salah ya. Nanti dibilang ceramah mengandalkan uang dari ceramah gitu ya. Sedangkan kita mau buka usaha di tempat lain dibilangnya seperti apa. Jadi sebenarnya maunya gimana sih? Ya udah jalanin aja lah, yang penting baik ya niatnya gitu. Masih ada lagi rupiah netizen. Ada lagi Banyak. bunyinya gini, Ustadz kok postingannya aneh-aneh, harusnya pakai sarung baju koko yang bagus-bagus biar orang pada niru katanya gitu ya. Masih ada tapi ya postingan itu. Masih, Kak. Kadang dia pakai sarung, kadang ya pakai baju koko. Tapi kalau dibilang tiap hari mesti baju koko, itu bukan aku lah karakternya. Aku lebih suka kalau ceramah atau berdakwah lebih fashionable dengan pakaian-pakaian yang casual nah gitu. Oh, ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang saatnya ini kan kelihatan Pak Ustadz tuh badannya gitu ya. Kita dudukin di kursi fitnah fakta, kita tanya-tanya apakah masih begitu posisi postur tubuhnya ya. Silakan Pak Ustadz dan Indri, silakan duduk di kursi panas kita untuk aku tanya-tanya. Silakan pindah Berdua ke ya? sini. Kursi panas. Panas-panas. Biar untuk membakar kalori ya kursinya ya. Jadi ini tiap hari berapa jam latihannya nge-gym? Ke 2 jam kadang. 2 jam. Paling sering 2 jam ya. Kadang kalau capek 1 jam. Ya, oke. Perutnya udah kotak-kotak. Penasaran Agak banget. jadi PR. Nah, syaratnya perut harus kotak-kotak. Baiklah, Pak Ustadz Riza dan juga Indri duduk di sini seperti biasa ya, walaupun kursinya susah, suka melorot-melorot. Adalah untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Maka pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta. Ustadz Riza, fitnah atau fakta? Ya. Walau sudah melewati 6 tahun pernikahan bersama istri dan jauh dari gosip, sebenarnya kalian berdua itu pernah marahan sampai pisah ranjang selama 3 hari diam-diaman karena masalah sepele, fitnah atau fakta? Iya, fakta. Gara-gara apa? Kucing katanya. Iya. Jadi di saat penghasilan saya berkurang, jadi ada sedikit kata-kata tersinggung. Sayang, boleh nggak beliin makanan kucing dulu? Makanan lagi? Kemarin udah dibeliin. Mendingan mati aja tuh kucing. Enggak. Sebenarnya pembahasannya panjang sih. Iya, tapi kan mendingan kucingnya mati aja katanya Iya, kan. tapi kan waktu itu kan karena kita lagi berhemat ya. lagi berhemat terus harus mikir ini mikir itu kan begitu. Kayak biasa ibu-ibu. Tapi keluar lagi biaya tak terduga yang nggak diperhitungkan gitu ya. Oh, itu gara-gara itu sampai Iya. 3 hari ini cool down dulu ya. Iya, jadi ya Biasanya sebenarnya emang gitu, Kak. Kalau banyak. saya lagi ada konflik sama dia, saya pindah ke kamar anak. Oh. Bayannya gimana bayannya? Dianya datang biasanya SMS, Bi sudah 3 hari. Istri soleha nggak boleh lah begini, aku dosa gitu. Oh. Keluar dong, nah gitu. Pulang lu dari kamar anak. Oke, baiklah. Indri, fitnah atau fakta? Kamu suka kesel banget sama komentar netizen yang nuduh kamu sulam dan cukur alis, fitnah atau fakta? Itu sampai sekarang masih dendam kesumat. Iya. Apa aku lihat gitu? Enggak ya? Bukan ya? Enggak, jadi memang orang tua aku tuh dua-duanya alisnya Alisnya tuh kan dikit. tipis dan berantakan gitu loh. Terus dulu pertama kali pernah iklan sebelum pakai jilbab tuh dicukur. Jadi kan kalau sekali dicukur harus cukur terus. Sebelum tahu agama, semenjak tahu kan nggak boleh. Jadinya kan aku harus alisan terus tiap hari. Dulu pernah mau sulam nggak boleh sama ustadz. Akhirnya ya udah bangun tidur alisan. Gitu. Coba liatin alisnya katanya. Alisnya itu pakai teknik ya gambarnya ya. Jadi Iya, dibingkai digambar. dulu atas Dibingkai bawahnya. dulu. Sekarang Iya. kan ada Ada alis cetakannya serat ya? gitu kan, Oh. ya gitu. Nah, terus baru di set. Tapi percuma dijelasin, Kak. Udah berkali-kali dijelasin enggak. Sampai bikin sorotan sendiri itu. Iya. Untuk soal alis ya. Soal Astaga. alis. Tuh sebenarnya kok Pak Ustadz loh yang alisnya disulam. Maksudnya disulam bukan ditato gitu. Emang saking panjangnya disulam. Oke, lanjut. Pak Ustadz, fitnah atau fakta? Ustadz Riza ini sebenarnya suka banget acting, tapi sampai sekarang belum ada lagi tawaran untuk syuting. Ditambah harus pilih-pilih karena sesuai dengan persetujuan istri. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah itu. Enggak mau lagi acting enggak? Sebenarnya tawaran banyak, Kak. Oke. Banyak banget. Cuman kan mesti aku diskusi dulu sama dia.
dia nggak suka kalau saya dipasangkan dengan perempuan lain. Ya, tentu. Nah, jadi itu komitmen kan, Ya. artinya ini gimana sayang? Enggak. Kemudian ada tawaran ini gimana? Nggak? Jangan deh. Ya, udah. Sebenarnya tetap ada banyak tawaran. Oke, baik. Dan memang suka acting suka ya? Suka. Oh, suka. Suka. Oke, baiklah. Lanjut, Indri, fitnah atau fakta? Kalau kamu lagi maskeran wajah di malam hari, nah suami kamu juga minta ikut juga pakai masker. Fitnah atau fakta? Fakta. Sekalian jualan ini ya. Iya. Oh, sekalian jualan juga Jualan, produknya, betul. produk. Jadi kita dua-dua. pernah maskeran bareng ya. Iya, jadi itu sebenarnya untuk kebutuhan konten karena kita punya usaha skincare gitu. Jadinya sekalian aja nih Saling kita bareng. support. Tapi Iya. paling jujur, paling enak kalau dia yang maskerin, dia yang rawatin, itu enak banget kan? Iya enak lah, relax ya. Iya. Lanjut lagi, fitnah atau fakta, Indri? Ya. Kamu tuh nggak suka menanam bunga, tapi juga suka kamu nggak cuma suka nanam bunga, tapi juga suka menanam buah-buahan di halaman biar bisa panen sendiri. Bahkan itu menjadi ide bisnis baru, fitnah atau fakta? Penuh dengan ide-ide bisnis ya, Bu ya? Iya, fakta. Fakta. Oh iya, nanam tapi- buah juga. Banyak, Iya, Bu. di- Di rumah kita banyak buah, Kak. Jadi semua jenis buah hampir ada ya. Serius? Iya, mulai Rumahnya dari gede banget pasti ya? rambutan, duku ya. Rumahnya lumayan lah. Kebunnya besar ya. Iya. Oh, padahal kan nggak mudah juga gitu. Betul, Iya, betul. jadi kita awalnya untuk konsumsi sendiri aja, terus kita lihat kayaknya bagus ya. Iya. Mungkin untuk kedepannya pengen bikin organik gitu lah, Oh, organik. mungkin ide daripada beli makanan kucing, mending nggak pengen bikin makanan kucing juga. Sampai sempet kepikiran gitu juga. Sempet kepikiran juga. "Wah, kenapa kita nggak jual makanan kucing aja ya?" Ya, ide bagus lagi. Oke, lanjut Ustaz Risa, fitnah atau fakta? Bahwa kalian berdua ini, suami istri ini sama-sama menyukai lagu dan juga film India. Wah, kalau betul, itu mah dari bukan kecil. fitnah lagi, fakta gitu. Oke, coba kita mau challenge ya. Kalian berdua kita minta lip sync dengan actingnya dan ekspresinya yang menjiwai dari sebuah film yang hits banget, yaitu Kuch Kuch Hotahe. Kuch 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 Hotahe. Gimana gitu sih ya. bacanya? Kucu-kucu hotahe. Hotahe. Oke. Bisa ya? Oke, silakan Bisa, ke tengah. bisa. Kasih tepuk tangan semangat dong. Gimana di sini aja Karena atau? kompak. Hah? Oh, di situ aja. Hah? Di mana? sini, di tengah-tengah, Iya, siap. biar luas ya kan pakai acara muter-muter gitu nggak sih? Set, 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 kayak. Saya